Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Haryadi Triwayu Putra, SEMM, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elsya Putri Ayu Lestari dengan NIM 23500911010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator untuk presentasi pada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Makan Bergizi Gratis Terhadap Loyalitas Siswa di Wilayah Kota Cimahi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu alur presentasi kami. Presentasi kami akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, objek penelitian. Yang kedua, permasalahan pada objek yang diteliti. Yang ketiga, uji validitas dan reliabilitas. Yang keempat, uji asumsi klasik. Yang kelima, hasil uji hipotesis. Dan yang keenam, implikasi ilmiah serta implikasi manajerial. Objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi kualitas program makan bergizi gratis terhadap loyalitas siswa, dengan kepuasan siswa sebagai variabel mediasi di wilayah Kota Cimahi. Objek yang diteliti adalah program makan bergizi gratis di wilayah Kota Cimahi dengan responden penelitian, yaitu siswa yang menerima manfaat dari program tersebut. Adapun atribut, objek penelitian terdiri dari variabel independen, yaitu persepsi kualitas program yang diukur melalui 3 indikator, yaitu kinerja, keamanan, dan kebersihan, serta estetika. Kemudian variabel mediasi, yaitu kepuasan siswa, dan variabel dependen, yaitu loyalitas siswa. Perkenalkan, nama saya Berliana Laila Azahra dengan NIM 23500910004. Pada penelitian ini, kami mengangkat program makan bergizi gratis atau MBG sebagai objek penelitian. Meskipun program ini telah berjalan, masih terdapat berbagai tanggapan dari siswa mengenai kualitas program, khususnya terkait cita rasa makanannya, variasi menu, dan penyajian makanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas program itu belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh siswa. Berdasarkan hasil survei, di awal sebanyak 12,2% responden menyatakan sangat puas, 60,6% cukup puas, namun masih terdapat 19,9% yang kurang puas dan 4,5% yang tidak puas sama sekali. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima manfaat masih bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi kualitas program makan bergizi gratis ini dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Pertama, menganalisis pengaruh persepsi kualitas terhadap kepuasan siswa. Kedua, menganalisis pengaruh persepsi kualitas terhadap loyalitas siswa. Ketiga, menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas siswa. Dan keempat, menganalisis apakah kepuasan siswa berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara persepsi kualitas dan loyalitas siswa. Terdapat model konseptual di penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu persepsi kualitas dengan simbol X, variabel dependen yaitu loyalitas siswa dengan simbol Y, serta variabel mediasi yaitu kepuasan siswa dengan simbol Z. H1 menguji pengaruh persepsi kualitas terhadap kepuasan siswa, H2 menguji pengaruh persepsi kualitas terhadap loyalitas siswa, H3 menguji pengaruh kepuasan siswa terhadap loyalitas siswa, sedangkan H4 untuk menguji peran kepuasan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya adalah profil responden penelitian. Penelitian ini memperoleh 120 kuesioner dari siswa SMP SMA yang telah mengikuti program makan bergizi gratis selama lebih dari 3 bulan. Setelah dilakukan proses data screening, terdapat 6 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria analisis, sehingga jumlah responden itu yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 114 responden. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 76 orang atau 66,7, sedangkan laki-laki sebanyak 38 orang atau 33,3%. Berdasarkan usia, mayoritas responden berusia lebih dari 18 tahun yaitu sebanyak 62 responden atau 54,4%. Seluruh responden atau 100% telah menerima program makan bergizi gratis. Selain itu, sebagian besar responden yaitu 69 orang atau 60,5% telah mengikuti program tersebut selama lebih dari 3 bulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mardia dengan NIM 23500910012. Pada slide ini, saya akan memaparkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel persepsi kualitas produk atau X. Pertama, kita lihat uji validitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Pada dimensi kinerja produk, yaitu XA, seluruh indikator memiliki nilai R hitung antara 0,745 hingga 0,845. Artinya semua item pada dimensi ini dinyatakan valid. Selanjutnya pada dimensi kebersihan makanan, yaitu XB, nilai R hitung berada pada rentang 0,809 hingga 0,859. Seluruh nilai juga berada di atas batas minimum, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid. Kemudian pada dimensi estetika, yaitu XC, nilai R hitung berkisar antara 0,758 hingga 0,827. Hasil ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada dimensi estetika juga dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten. Berdasarkan tabel, seluruh dimensi memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,903. Nilai ini jauh di atas batas minimal sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya pada slide ini terdapat variabel realitas siswa yaitu Y. Seluruh indikator memiliki nilai R hitung antara 0,758 hingga 0,830. Seluruh nilai tersebut memenuhi kriteria sehingga semua pernyataan pada variabel realitas siswa dinyatakan valid. Selanjutnya pada variabel kepuasan siswa yaitu Z memiliki nilai R hitung dari 0,860 hingga 0,878. Seluruh indikator juga memenuhi kriteria sehingga seluruh pernyataan pada variabel kepuasan siswa dinyatakan valid. Selanjutnya terdapat tabel uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha pada variabel loyalitas siswa yaitu Y diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,805, sedangkan pada variabel kepuasan siswa sebesar 0,839. Kedua nilai tersebut berada di atas 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable atau konsisten. Pada slide ini terdapat hasil uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Kriteria yang digunakan ada nilai signifikan atau sig harus lebih besar dari 0,05. Pada persamaan 1 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200, sedangkan pada persamaan 2 sebesar 0,088. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Kedua, terdapat uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen. Kriterianya adalah nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Pada persamaan 1 diperoleh nilai toleransi sebesar 1,000 dan VIF sebesar 1,000. Sedangkan pada persamaan 2 diperoleh toleransi sebesar 0,469 dan VIF sebesar 2,130. Seluruh nilai memenuhi kriteria sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual dalam model regresi. Kriterianya adalah nilai signifikan lebih dari 0,05,
Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,953 pada persamaan 1, serta 0,897 dan 0,281 pada persamaan 2. Seluruh nilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada atau varian residual bersifat konsisten. Perkenalkan, nama saya Salsai Olga Nitya dengan NIM 23500910015. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Yang pertama, hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas memiliki nilai koefisien sebesar 0,168 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa. Artinya, semakin baik persepsi siswa terhadap kualitas program makanan bergizi gratis, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan siswa. Selanjutnya, hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa variabel persepsi kualitas memiliki koefisien sebesar 0,101 dengan nilai signifikansi 0,0000. Sedangkan variabel kepuasan siswa memiliki koefisien sebesar 0,271 dengan nilai signifikansi 0,0000. Karena kedua variabel memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas dan kepuasan siswa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas siswa. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kepuasan siswa memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap loyalitas siswa dibandingkan pengaruh langsung persepsi kualitas. Dengan kata lain, apabila siswa merasa puas terhadap program makanan bergizi gratis, maka loyalitas siswa terhadap program juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada persamaan pertama, diperoleh nilai R-square sebesar 0,531 atau 53,1%. Artinya, variabel persepsi kualitas mampu menjelaskan variasi kepuasan siswa sebesar 53,1%. Selanjutnya, pada persamaan kedua diperoleh nilai R-square sebesar 0,642 atau 64,2%. Artinya, variabel persepsi kualitas dan kepuasan siswa secara bersama-sama mampu menjelaskan loyalitas siswa sebesar 64,2%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan loyalitas siswa. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas, program makanan bergizi gratis, dan kepuasan siswa merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan loyalitas siswa, meskipun masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang juga memengaruhi loyalitas siswa. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil uji Sobel. Uji Sobel digunakan untuk mengetahui apakah variabel kepuasan siswa benar-benar berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara persepsi kualitas program makanan bergizi gratis terhadap loyalitas siswa. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung sebesar 3,706, sedangkan T tabel sebesar 1,98157. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, serta nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut signifikan. Dengan demikian, hipotesis keempat atau H4 diterima, yang berarti kepuasan siswa berhasil memediasi pengaruh persepsi kualitas program makanan bergizi gratis terhadap loyalitas siswa. Artinya, persepsi kualitas tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas siswa, tetapi juga memberikan pengaruh melalui peningkatan kepuasan siswa. Semakin baik kualitas program yang dirasakan oleh siswa, maka semakin tinggi tingkat kepuasan mereka. Kepuasan tersebut kemudian mendorong meningkatnya loyalitas siswa terhadap program makanan bergizi gratis. Perkenalkan, saya Alexa Siti Rahma dengan NIM 23500910118. Pada slide berikut terdapat hasil uji hipotesis penelitian, di mana pengujian dilakukan menggunakan uji T dan uji Sobel untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Terdapat kriteria pengambilan keputusan, yaitu H0 ditolak apabila nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel atau nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05. Nilai T tabel yang digunakan adalah 1,98137 untuk regresi sederhana,
1,98157 untuk regresi berganda, dan 1,98157 untuk uji sobel. Pada tabel berikut, hasil H1 menunjukkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa dengan nilai T hitung sebesar 11,251 dan signifikansi 0,000. Hasil H2 menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas siswa dengan nilai T hitung 12,742 dan signifikansi 0,000. Selanjutnya, H3 menunjukkan bahwa kepuasan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas siswa dengan nilai T hitung 3,947 dan signifikansi 0,000. Terakhir, H4 membuktikan bahwa kepuasan siswa mampu memediasi pengaruh persepsi kualitas produk terhadap loyalitas siswa dengan nilai uji sobel sebesar 3,706 yang lebih besar dari tabel. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh hipotesis penelitian diterima atau didukung oleh data empiris karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari nilai tabel. Selanjutnya, pada slide berikut terdapat hasil analisis deskriptif. Yang pertama, terdapat hasil analisis deskriptif variabel kinerja produk atau XA yang dapat dilihat berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan nilai mean statistik sebesar 3,25 sampai 3,44 dengan total rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,34 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai kinerja produk pada makanan bergizi gratis atau MBG di Kota Cimahi adalah sedang. Selanjutnya, analisis deskriptif variabel kebersihan makanan atau XB berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan nilai mean statistik sebesar 3,25 sampai 3,52 dengan nilai total rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,41 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai kebersihan makanan pada makanan bergizi gratis atau MBG di Kota Cimahi adalah baik. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif variabel estetika atau XC berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan nilai mean statistik sebesar 3,08 sampai 3,74 dengan total rata-rata nilai tersebut adalah 3,32 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai estetika pada makanan bergizi gratis atau MBG di Kota Cimahi dapat dikategorikan sedang. Selanjutnya, pada slide berikut terdapat hasil analisis deskriptif variabel loyalitas siswa atau Y berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan nilai mean statistik sebesar 3,16 sampai 3,30 dengan total rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,22 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai loyalitas siswa pada makanan bergizi gratis atau MBG di Kota Cimahi dapat dikategorikan cukup loyal. Selanjutnya, terdapat hasil analisis deskriptif variabel kepuasan siswa yang dimana berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan nilai mean statistik sebesar 3,18 sampai 3,34 dengan total rata-rata dari nilai tersebut adalah 3,25 yang memiliki arti kriteria sikap responden mengenai kepuasan siswa dan makanan bergizi gratis atau MBG di Kota Cimahi dapat dikategorikan cukup puas. Perkenalkan, saya Yanka Trisha Parmatautami dengan NIM 23500091025. Di sini saya akan menjelaskan implikasi penelitian yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kekuatan penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan penelitian. Di sini, penelitian membuktikan bahwa persepsi kualitas program makan bergizi gratis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa. Artinya, semakin baik kualitas program yang dirasakan siswa, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka.
Yang kedua, di sini penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap loyalitas siswa. Hal ini berarti siswa cenderung mendukung dan tetap memiliki penilaian positif terhadap program ketika kualitasnya dianggap baik. Yang ketiga, penelitian membuktikan bahwa kepuasan siswa berperan sebagai variabel mediasi. Jadi, kualitas program tidak hanya mempengaruhi loyalitas secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan kepuasan siswa. Dan yang terakhir, hasil penelitian memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pemasaran dan pelayanan publik, khususnya dalam mengevaluasi kualitas program makan bergizi gratis. Yang kedua, di sini ada keterbatasan penelitian. Namun penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di kota Cimahi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Dan yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel, yaitu persepsi kualitas, kepuasan siswa, dan loyalitas siswa. Masih banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi loyalitas. Dan yang ketiga, di sini jumlah responden sebanyak 114 orang dengan teknik persuasive sampling, sehingga karakteristik responden masih terbatas. Dan yang terakhir, di sini analisis data masih menggunakan regresi dan uji Sobel, sehingga hubungan antar variabel belum dianalisis secara lebih komprehensif menggunakan model struktural. Untuk selanjutnya, rekomendasi. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian ke berbagai kota atau provinsi agar hasilnya lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain, seperti persepsi kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan distribusi, atau citra program agar hasil penelitian lebih lengkap. Peneliti juga disarankan menggunakan teknik probability sampling agar sampel lebih representatif. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode structural equation modeling atau PLS-CEIM, sehingga hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel dapat dianalisis dengan lebih komprehensif. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi manajerial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, Badan Gizi Nasional, pihak sekolah, dan penyelenggara program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kualitas program. Apabila persepsi kualitas produk makanan MBG dapat ditingkatkan melalui aspek kinerja, kebersihan dan keamanan pangan, serta estetika penyajian, diharapkan kepuasan siswa juga akan meningkat. Peningkatan kepuasan tersebut diharapkan mampu mendorong loyalitas siswa terhadap program MBG, sehingga tujuan program dalam mendukung pemenuhan gizi dan keberlanjutan pelaksanaannya dapat tercapai secara lebih optimal. Baik, demikian pemaparan proposal penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Persepsi Kualitas Makan Bergizi Gratis terhadap Loyalitas Siswa di Wilayah Kota Cimahi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.